Preview. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah ya, saya sehat. Sehingga bisa hadir di kesempatan kali ini menyapa sedulur-sedulur kita semuanya. Semoga juga selalu dalam kondisi yang sehat, Mbak Esti ya. Amin, amin. Jadi sehat, tidak sakit, gitu ya. Karena sehat dan tidak sakit itu sebenarnya berbeda gitu ya. Kalau sehat gimana? Sehat itu ya memang sehat, yang diikuti langkah yaitu pemeriksaan secara medical check up dan tidak ditemukan sakit, gitu ya. Tidak ada keluhan, gitu ya. Nah, kalau tidak sakit, ya belum tentu dia sehat, gitu ya. Iya, karena apa? Kadang-kadang seseorang itu memang dalam tahapan kondisi sakit awal, ya ini tidak terasa sakit apapun. Contoh orang yang didiagnosa kanker pun, kalau dalam stadium awal dia tidak merasakan sakit apa-apa. Belum merasa. Betul. Jadi sehat dan tidak sakit, gitu ya. Dan semoga semuanya punya aktivitas yang baik, berkah untuk kehidupan kita dan keluarga. Gitu, Mbak Esti ya. Baik, di kesempatan siang hari ini, apa ini yang mau disampaikan? Saya yakin sekali sudah ditunggu-tunggu. Iya betul, karena memang banyak sekali ya di dalam pembicaraan kesehatan itu hal-hal yang kejadian atau terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang mungkin satu orang dengan yang lain punya pengalaman yang berbeda-beda, masing-masing sekali. Ya, sehingga pada kesempatan kali ini ada sedikit ya yang pengen kita sampaikan kaitannya dengan vertigo dan gangguan mata. Nah, ini kan kelihatannya ringan-ringan saja, Mbak Esti ya. Ringan dan kayaknya kalau saya kan karena saya awam ya. Vertigo itu kan lebih ke rasa yang sakit yang dirasakan pada kepala. Kepala, betul. Nah, itu ternyata ada hubungannya dengan mata gitu ya. Betul. Jadi kalau didefinisikan vertigo ini adalah sensasi pusing atau berputar ya, yang membuat seseorang merasa seolah-olah gitu ya. Jadi lingkungan sekitarnya, kondisi sekitarnya, mungkin tembok, dinding dan juga yang lain-lain itu ya bergerak atau berputar seperti itu, meskipun secara realnya tidak terjadi apa-apa. Nah, jadi vertigo ini bukan sekedar rasa pusing biasa yang dapat disebabkan oleh perubahan tekanan darah atau mungkin kaitannya dengan masalah pencernaan gitu ya. Tapi ini sebuah gangguan keseimbangan yang berhubungan dengan sistem vestibular gitu ya, atau sistem jaringan pada otak dan juga berkaitan dengan sistem di bagian tengah telinga kita. Ini sehingga mengalami sensasi yang sedemikian rupa. Dan ini memang ada beberapa kaitan, Mbak Esti, kaitannya dengan sistem saraf pusat, ya, terus ada juga bermacam-macam tentang vertigo itu sendiri, yaitu salah satunya adalah vertigo sentral, gitu ya. Vertigo sentral. Betul ya. Bagaimana penerjemahannya seperti ini penjelasannya? Jadi vertigo sentral itu terjadi ketika gangguan pada otak atau batang otak kita itu dipengaruhi oleh sistem daripada vestibular tadi atau sistem keseimbangan gitu ya. Sehingga seseorang sampai pada akhirnya merasakan sensasi lingkungan di sekitarnya seperti muter-muter gitu ya. Nah, ada nanti yang sejenis itu ya, itu seperti migrain itu ya. Kan orang juga merasakan yang mirip-mirip gitu ya. Nah, jadi terus keduanya yaitu kaitan dengan sistem saraf pusat. Jadi sistem saraf pusat ini terdiri dari macam-macam ya. Salah satu otak dan batang otak kita atau brainstem itu ya. Nah, ini adalah bagian utama dari sistem saraf yang kita miliki yang mengendalikan daripada respon tubuh terhadap berbagai macam kebutuhan. Kebutuhan tubuh maksud saya ya. Termasuk di dalamnya adalah fungsi gerak, terus fungsi penciuman atau bau, ya, memproses informasi tentang sensorik, ya, sensorik itu termasuk ya bau-bauan gitu ya, orang menjadi peka, orang menjadi disentuh kayak
piar-piar begitu ya, dipeluk nanti rasanya adem, nah, orang-orang semacam itu ya. Jadi ya, kan ada rasa seperti itu kan orang itu ya. Nah, otak inilah yang memang bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan dan fungsi daripada tubuh itu tadi, termasuk adalah fungsi pada pendengaran, fungsi pada penglihatan, dan juga fungsi keseimbangan di dalam gerakan kita, Mbak Esti. Jadi saling punya keterkaitan. Nah, bagaimana ini terjadi, vertigo ini terjadi ya oleh beberapa sebab. Ya, salah satu kaitannya dengan multiple sclerosis atau berbagai macam sumbatan. Jadi batang otak kita ini kan boleh dikatakan punya cabang yang macam-macam, Mbak Esti. Yang untuk gerakan, yang untuk penciuman ya. Dan itu tadi bisa juga salah satunya yang menjadikan sebab adalah adanya sumbatan pada bagian-bagian tertentu ya. Nah, kalau terus tiba-tiba orang itu juga sering pusing, sering juga seperti adanya sensasi lingkungannya muter-muter semacam itu, plus juga pandangannya menjadi gampang kabur. Nah, kira-kira apa yang terjadi gitu ya? Nah, ada kemungkinan besar bahwa sirkulasi udara yang ke batang otak itu tidak lancar atau terganggu lah gitu ya. Bisa karena terjadinya sumbatan atau mungkin kaitannya dengan keasaman darah. Pada inti pokoknya itu terjadi karena fungsi sirkulasi darahnya terganggu ya. Jadi kalau berbicara sirkulasi darah ini kan ada tempat yang dipergunakan lewat ya, yaitu pembuluh darah kita. Ada yang lewat yaitu sel darah kita atau darah kita itu. Ada yang mompa darah kita, Mbak Esti. Setidak-tidaknya bicara 3 hal ini ya. 3 organ ya. Jadi organnya adalah jantung, ya, nanti bicara pembuluh darah, berbicara darahnya sendiri, ya. Sehingga hasil daripada itu terjadi kondisi yang baik dan kondisi yang tidak baik. Ya, jadi kalau sirkulasi darahnya bagus, ya, ini tentu harapannya orang menjadi tetap sehat. Ya. Lengkapnya sirkulasi darahnya bagus, terus pembuluh darahnya pun juga bagus, ya, jantung yang sebagai punya tugas memompa darah pun juga bagus. Nah, ini akan tentu orang menjadi sehat. Nah, untuk mendapatkan itu semua, orang tidak bisa hanya berharap seperti itu gitu ya. Jadi tentu harus ada ikhtiar gitu ya. Karena tidak ada sesuatu yang bisa kita terima tanpa adanya ikhtiar. Orang dapat BLT aja masih ikhtiar, Mbak Esti ya. Ngambil di balai desa gitu ya. Iya, harus antri gitu ya. Gerak dulu lah. Gerak dulu. Rezeki kita ini sudah dibagi-bagi ya, tapi tetap harus diambil. Jadi ora diterni karo Gusti Allah itu. Itu sehingga mewajibkan kita untuk ikhtiar ya. Ikhtiar sesama kepada manusia, ikhtiar juga kepada Yang Maha Kuasa dengan doa dan lain-lain. Nah, kaitan dengan kesehatan agar kondisi batang otak kita tercukupi kebutuhannya. Kebutuhannya ini kan darah dan nutrisi, Mbak Esti. Ya, untuk menjaga itu orang bisa mempergunakan berbagai macam bahan yang ada di sekitar kita, yang jelas-jelas punya kandungan yang luar biasa. Mulai contoh sederhana seperti pegagan ya. Pegagan itu dari gambar fisik bentuk daripada tumbuhannya itu sudah mirip otak gitu ya. Mirip otak. Jadi garis-garis pada daunnya, bentuknya itu sudah mirip otak. Nah, ini sebagai salah satu bentuk sejarah tentang bagaimana sebuah tanaman itu dipergunakan oleh nenek moyang kita untuk melakukan tindakan terapi. Ya, terapi itu bisa dengan sentuhan, bisa dengan ramuan, atau mungkin juga dengan doa itu tadi ya, macam-macam. Nah, bentuk seperti otak pada zaman dulu kan memang ini belum ada teknologi semaju sekarang, Mbak Esti, sehingga kita tidak tahu kandungan apa yang ada di sana. Nah,
gunakanlah pegagan semacam itu. Ternyata orang memang mempunyai daya ingat yang kuat, ya, tingkat konsentrasi yang tinggi, ya, terus kondisi tubuhnya selalu dalam kondisi yang baik dan bugar. Jadi kalau diajak omong-omongan itu juga gampang lali, baik punya utang ataupun tidak punya utang juga gampang lali, kan gitu ya. Karena salah satunya kecukupan daripada nutrisi pada otaknya terpenuhi. Ya. Nah, salah satu yang bisa dipergunakan adalah pegagan itu tadi. Pegagan ini bentuknya ya kecil gitu ya. Kira-kira ya kalau diukur itu rata-rata diameternya tidak lebih daripada 6 cm, Mbak Esti. Gitu ya. Kecil ya, kecil dan itu mudah sekali ditanam. Dia senang dengan air, tapi harus kering ya. Jadi tidak terendam air begitu. Nah, pegagan ini juga akan bagus sekali dipergunakan untuk kita dalam upaya menjaga, 1, tidak vertigo, 2, tidak kena migrain, ya, meningkatkan kecerdasan, 4, menjaga daripada fungsi penglihatan kita, gitu loh. Jadi kalau batang otak yang punya peran, punya fungsi untuk kaitan dengan penciuman, penglihatan, keseimbangan gerak itu tadi terbantu, tercukupi, maka kondisi mata pun juga akan bisa terbantu. Yang kedua, orang bisa mempergunakan tanaman paling familiar di tempat kita. Apa tuh? Temulawak. Ya, hampir setiap kita mesti tahu itu ya, temulawak. Yang tidak tahu itu cara buatnya gitu. Tapi nggak tahu juga generasi Z sekarang ini tahu nggak dengan temulawak gitu ya. Gen Z ini kadang-kadang prihatin juga. Mungkin tidak tahu dengan temulawak, bentuk wujudnya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini bisa juga, itu gampang ya. Diparut, diperes, dikasih air ya, diperes, saring diminum ya. Ini juga punya sifat anti-inflamasi. Bagus juga ya. Iya, terus ketiga bisa juga mempergunakan daun kelor ya. Ini malah jauh lebih lengkap lagi, Mbak Esti. Ya, daun kelor bisa dipakai untuk 1 ya, punya kemampuan menjaga daripada kelembapan kulit kita, membantu agar kondisi kebugaran tubuh kita terjaga. Dia anti radang, anti inflamasi. Untuk kita yang punya diabetes juga bisa. Untuk menjaga mata tetap baik, celing gitu ya. Ini juga bisa. Cukup diambil 1 genggam, nanti direbus dengan air. Kalau bisa airnya biarkan mendidih dulu, baru dimasukkan daunnya, kurang lebih 3-5 menit. Setelah itu diangkat, disaring, diminum. Lakukan secara kontinu hal semacam ini, sehingga tubuh kita pun juga akan menjadi lebih bagus. Nggak cukup sekali 2 kali ya? Nggak cukup sekali 2 kali. Kenapa? Karena pencetusnya, resikonya ini juga setiap hari ketemu, Mbak Esti. Gitu ya. Gitu ya. Lingkungan kita ini kan kita kesana kemari, terkena mungkin saja knalpot asap mobil, gitu ya, polusi, baik itu yang dihirup, mungkin juga kaitannya dengan gas yang dibaui, ya, kena bauan itu ya. Ini kan juga pencemaran, sehingga apa? Juga bisa, betul, radikal bebas menjadi tinggi, sehingga meningkatkan daripada oksidasinya. Nah, oksidasi ketika meningkat, risikonya jauh lebih tinggi. Ya, oleh karena itu kita setiap hari hampir selalu semuanya berinteraksi dengan dunia luar, ya. Baik untuk kepentingan jalan-jalan atau mungkin bekerja atau mungkin kepentingan yang lain ya. Mata kita yang kebanyakan orang ini ya, ketika berkendara saja mungkin dia pakai helm, pakai pelindung. Tapi kenyataannya bahwa kita itu lebih sering tidak pakai pelindung, Mbak Esti. Betul ya, dalam sehari itu lebih sering tidak pakai pelindung ya. Sehingga misalkan apalagi kalau dalam kondisi sekarang terik matahari begitu menyengat, musim kemarau masih diperpanjang sama Yang Maha Kuasa, sehingga keluhan iritasi ini luar biasa banyak, Mbak. Ya, keluhan iritasi luar biasa banyak, sehingga ini mengingatkan kembali kepada kita semua agar teruslah kita menjaga kesehatan daripada tubuh dan khususnya mata kita. Jadi ada hal-hal yang sederhana yang bisa kita petik, mulai dari pegagan bisa, temulawak bisa, kelor bisa, ya. Ini akan sangat bagus sekali gitu ya. Nah, untuk membantu agar semuanya bisa terbantu secara
praktis, ya Anda bisa mempergunakan produk yang namanya Mahtaker dan Mataker. Ya. Sana udah lengkap tuh. Ya, udah lengkap ya. Ada daun pegagan untuk Mahtaker, kelor, lutein, blueberry ya. Nah ini lengkap karena apa? Kondisi yang tadi terpapar oleh radikal bebas ini harus dibantu diberikan benteng yang namanya antioksidan. Nah, antioksidan itu ya mulai dari vitamin A, vitamin E, ada tocopherol, ada flavonoid, ada juga lutein gitu ya, zeaxanthin. Ini yang akan membantu agar kondisi mata kita tidak gampang lelah gitu ya. Singkatnya seperti itu, tidak gampang lelah. Lelah itu ya mulai dari timbulnya rasa cenut-cenut, lelah itu juga timbulnya ketegangan pada kondisi mata, dan salah satu bentuk lelah yang lain seperti mata kita itu rasanya panas ya, kepingin digrojoki sesuatu gitu sehingga rasanya dingin lah. Ini kondisi lelah. Maka penting sekali orang melakukan relaksasi dan orang melakukan pencegahan. Masih di Bicara Sehat bersama Mahtaker dan masih di seputar vertigo dan gangguan pada mata. Mengenai daun kelor yang tadi sudah panjenengan bahas ya, seumpama kalau di sayur itu berkurang apa enggak ya fungsinya? Sayur bening gitu. Iya. Sebenarnya ya kalau fungsi ada beberapa fungsi ya Mbak Esti. Fungsi kenikmatan ya untuk sayur itu tadi ya. Seger, enak memang. Tapi untuk fungsi upaya pengobatan jelas berkurang. Kenapa? Karena kan campurannya beda-beda. Enek micin, enek bawang, enek brambang, enek lain-lainnya gitu ya. Jadi memang ada perbedaan ketika sesuatu minimal ramuan-ramuan seperti itu ya. Yang kebetulan kadang beberapa kan bisa memang di sayur Mbak Esti ya. Ini sering-sering kan tidak tunggal gitu ya, sehingga campur macam-macam. Terus cara ngerebusnya, cara pakainya pun juga berbeda gitu ya. Jadi ketika hal semacam ini, saya juga setiap hari sudah nyayur itu Pak, beda, pasti beda gitu ya. Jadi perlakuannya ada tanaman-tanaman yang sifatnya itu larut air, maksud saya zat aktifnya, dan juga yang tidak larut air. Contoh yang tidak larut air, ya seperti yang rimpang-rimpang itu tidak larut air ya. Contoh ya kayak jahe, kencur, temulawak, kunir itu tidak larut air. Tapi kalau kita pakai misalkan daun keji beling ya, terus daun pegagan, terus kelor, itu larut air. Maka kalau di dalam cara penggunaan atau pemakaian itu tadi dianjurkan rebus misalkan gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah airnya direbus terlebih dahulu gitu. Jadi sampai mendidih terus baru dimasukkan, dan tentu bahannya disiapkan dicuci bersih terlebih dahulu. Dan penggunaan bahan untuk merebusnya kalau bisa juga dari unsur tanah. Ini akan menjadi lebih bagus gitu. Terus apinya juga demikian Mbak Esti. Ini juga ojo sampai kompor gas terus dengan full gitu ya. Enggak, apinya malah setengah atau mungkin kecil saja ya, tapi nanti ya semacam stabil gitulah ya. Nah, ini akan jauh lebih bagus gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya kalau dipakai sayur sama untuk tujuan ramuan apa berbeda? Berbeda. Beda gitu. Jadi buat tinggi. Jadi kalau di daun kelor, kalau di sayur itu sudah ada tambahan brambang bawang, belum nanti lauk Pak. Betul ya, lauk pauknya. Jadi di sayur itu kan direbus lama biasanya begitu. Jadi perlakuannya itu mengurangi zat aktifnya. Gitu ya. Kemudian yang sekarang ini masuk ke yang tadi vertigo dan gangguan pada mata. Kebanyakan orang kan nggak tahu ya kalau vertigo itu ada gangguan pada mata atau sebaliknya begitu nggih. Kadang kalau vertigo ya pusing terus dikasihnya obatnya ya obat pusing gitu nggih. Itu gimana ya cara kita tahu kalau vertigomu ini karena ini loh mata gitu tuh gimana ya cara Jadi kita? Bisa juga orang menyampaikan daripada kondisi riwayatnya tadi Mbak Esti. Gitu ya. Betul ya. Terus keduanya kalau bisa juga dilakukan secara cek yang paripurna, holistik ke semuanya. Jadi tidak selalu sakit itu
selalu sebabnya pada tempat di mana orang merasakan sakitnya. Contoh misalkan kondisi matanya kabur, ini kan mungkin tidak menimbulkan rasa sakit, Mbak Esti ya. Tapi di sisi lain kadang ada yang matanya kabur, terus rasanya cenut-cenut gitu ya. Nah, penyakitnya kira-kira di mana? Nah, tentu hal semacam ini harus dilakukan pemeriksaan. Betul ya. Jadi akan ada banyak hal. Jadi bisa terjadi misalkan karena masalah hipotensi mungkin ya, terus keduanya kaitan dengan suplai darah ke otak itu tadi, atau ada riwayat vertigonya mungkin ya. Itu bisa juga ya. Atau kemungkinan memang sakitnya yang ada di situ, ternyata orang ini mengalami glukoma gitu ya. Jadi ajakan yang mesti akan kita sampaikan adalah mari kita akan lebih senang, mudah, murah itu mencegah. Gitu ya. Betul. Malah Pak, operasi aja enggak apa-apa, ada BPJS kok gitu. Enggak apa masalah ya, tapi BPJS itu kan nunggu sakit dulu gitu ya. Baru berlaku gitu ya. Baru berlaku. Nunggu sakit dulu gitu loh. Ya. Jadi dan ketika orang sudah sakit, dia pasti akan merasa sangat tidak nyaman ya, perlu adanya teman ya, mau ngapa-ngapain juga tidak bisa gitu loh. Jadi yang seharusnya uangnya tidak dipakai untuk opname dan lain-lain ya harusnya dipakai seperti itu. Jadi sakit itu tentu tidak bikin kita menjadi enjoy, menjadi lebih ya susah lah gitu ya. Jadi kehilangan waktu, kehilangan tenaga, pikiran dan juga mungkin anggaran lah. Mencegah akan ternyata jauh lebih mudah. Jadi orang bisa mempergunakan ramuan-ramuan itu tadi seperti yang kita sampaikan, atau bisa juga dengan berbagai macam produk yang orang bisa pilih ya. Dan salah satu yang kita meyakini punya bagus ya, berkhasiat lebih baik, lebih aman ya, itu Mahtaker dan Mataker ya. Jadi kenapa ini ada dua? Orang perlu juga disampaikan Mbak Esti bahwa setidaknya mata kita ini kan ada 3 bagian ya. Jadi luar, tengah dan belakang gitu ya. Nah, ini memungkinkan timbulnya gangguan yang berbeda. Yang luar rata-rata terjadi karena penebalan atau pengerasan, pengkeruhan, seperti adanya katarak, seperti adanya pterygium, ya, iritasi. Nah, bagian tengah itu kadang sering menerima resiko yang lain ya, sehingga timbul bermacam-macam pula. Objeknya satu, mata kita gitu ya. Gangguannya rata-rata ya kabur, tapi sebabnya bisa beda-beda ya. Bisa karena katarak, bisa karena minus, mungkin glukoma, ya, atau mungkin juga diabetik retinopati. Nah, ini kan bisa terjadi dalam satu waktu pada satu orang gitu. Nah, kalau kita mencegah, ini akan jauh lebih bagus. Nah, Mahtaker dengan berbagai macam kandungan, mulai dari vitamin A, vitamin B, B16, B6, terus C, E, K, mineral, ya, terus lutein, zeaxanthin itu tadi, salah satunya adalah mempunyai fungsi agar tidak terjadi radikal bebas yang berlebihan gitu ya. Sehingga kondisi kita terutama pada mata itu mempunyai kemampuan untuk regenerasi sel. Jadi kenapa tuh kok sering juga disampaikan sel-sel ini, Mbak? Ya, tubuh kita ini kan tersusun dari itu memang ya. Jadi ada organ, suborgan, jaringan, dan yang paling kecil adalah sel. Nah, untuk membuat kondisi tubuh yang sehat, otomatis selnya kan harus sehat. Selnya yang harus menyusun untuk bisa menjadi jaringan, menjadi organ, suborgan, sehingga menjadi wujud pada tubuh kita yang gagah, gempita gitu ya, gagah, perkasa gitu ya. Nah, ya, jadi ini disusun dari kondisi-kondisi semacam itu. Nah, sel itu makanannya apa? Ya sebenarnya oksigen dan nutrisi. Diambil dari setiap detak pernapasan kita, dikombinasi dengan nutrisi dari asupan yang kita konsumsi, tubuh yang mengaturnya, gitu loh. Kita kan nggak bisa ngatur, Mbak Esti. Nah, memasukkan oksigen nanti di dalamnya sudah diatur sendiri, kan gitu ya. Nah, itu sebuah kelebihan. Nah, kita mau mencukupi apa tidak? Ya, jadi
ketika kita mempunyai keinginan, maka kita butuh ikhtiar. Nah, ikhtiar dengan tujuan yang baik tentu dimulai dari cara yang baik, bahan yang baik gitu ya. Dan Mahtaker ini akan membantu sekali untuk menjaga kesehatan mata kita. Minus, glukoma, plus, silinder gitu ya. Orang yang punya problem dengan gangguan akibat penyakit lain seperti diabetik retinopati itu tadi, ini bisa sangat terbantu. Dengan Mahtaker dan Mataker. Gitu. Budi kaitannya dengan riwayat vertigo ya, terus sekarang ini merasa sudah baikan, tapi kalau dipakai mandang jauh ya rasanya kok kayak beliur-beliur ya. Kalau sekarang Ibu merasakan seperti itu dengan kondisi terik yang seperti ini, kadang-kadang memang banyak orang melakukan seperti itu, Bu. Merasakan seperti itu. Ya. Kenapa? Karena cahaya yang begitu tinggi kadang menimbulkan uap di sisi lain ya. Kadang kan akhirnya benda yang jauh itu kan seperti ya agak kebul-kebul gitu ya, sepertinya ya, nah, karena panasnya seperti itu ya. Nah, apakah itu juga yang dirasakan demikian ketika panjenengan melihat dalam posisi yang boleh dikatakan tidak terik matahari? Ya, ini sisi positif yang saya baca. Sisi lain ya, jadi karena faktor degeneratif, karena bertambahnya faktor U itu ya dengan riwayat vertigo yang jenengan ada, bisa juga jadi pembuluh darah kita yang khususnya di mata ini kan mikro ya Bu ya, kecil gitu ya. Nah, sehingga kecukupan daripada aliran atau sirkulasi darah yang memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi masih kurang ya. Atau adanya degeneratif makula. Ya. Nah, ini pentingnya kita memenuhi kebutuhan jaringan atau sel mata itu tadi. Apa itu? Lutein dan zeaxanthin ya. Terus vitamin A dan juga yang lain. Jadi dua zat ini mungkin istilahnya kayak asing gitu ya. Nah, namun ini punya manfaat yang sangat luar biasa. Jadi dapat membantu mengurangi kerusakan oksidatif ya oleh cahaya yang begitu terang. Cahaya begitu terang itu ya seperti apa ya? Kalau kita mungkin aktivitasnya di luar ruangan, setiap hari terpapar cahaya yang terang, panas terik matahari, kedua cahaya-cahaya tertentu, misalkan cahayanya HP, TV atau mungkin lampu-lampu warna biru ya. Nah, ini juga menimbulkan radiasi pada mata. Mata akhirnya menjadi gampang lelah gitu ya. Ya, ini pentingnya untuk di situ Bu, cegah sehingga faktor degeneratif itu akan menjadi berkurang. Maksudnya berkurang itu tidak menimbulkan risiko yang berlebih. Setiap kita yang bertambah usia ya pasti akan berkurang semua fungsi organnya gitu ya. Tapi kan ini menjadi beda-beda. Banyak orang yang dalam usia meskipun sudah lanjut masih bagus gitu ya, penglihatan, pendengaran atau juga kekuatannya gitu ya Bu Ati. Jadi silakan kalau Ibu sudah pakai Mahtaker monggo dirutinkan. Sementara ini untuk upaya pencegahan minum sehari sekali saja itu sudah cukup ya. Ya, jadi kalau kita sering juga punya aktivitas di luar ruangan, tetes Mahtaker itu 2 hari sekali saja cukup. Ya, jadi nanti yang kapsul mungkin bisa untuk 1 bulan Mbak Esti. Ya, untuk sifat pencegahan bisa. Jadi yang tetes itu bisa dipakai untuk 3 bulan lebih ya. Nah, tapi memang harus selalu dipakai terus dihabiskan. Jangan disimpan gitu loh ya. Eman. Nah, terus kedua, pertanyaan kaitannya dengan kalau sakit mata apa nggak boleh makan telur, ikan laut ya. Memang ya, di masa kecil saya pun juga demikian. Bahkan ini bukan batas untuk gangguan mata Mbak Esti. Jangan banyak gula biar gak kena kencing manis misalnya. Ya. Ternyata banyak orang yang minum gula pun juga nggak kena kencing manis. Nah, gula juga enak, gula juga dibutuhkan. Jangan makan sawo, jangan makan melon, jangan makan macam-macam. Begitu juga dengan telur gitu ya. Nah, dia punya protein yang tinggi dan macam-macam. Nah, kondisi tertentu
ini yang menyebabkan iritasi pada mata panjenengan ini apa gitu ya. Adanya infeksi bakteri, virus, atau mungkin hanya sebatas karena kotoran gitu ya. Ini akan menjadi berbeda perlakuannya. Mata care ketika kondisi seperti ini ya bisa dipakai. Terus yang mata care tetes pun juga bisa dipakai ya. Yang penting kalau tidak warna merah bloboon itu, yang A boleh. Tapi ketika ada bloboon terus mata merah sakit itu Mbak Esti, itu yang B saja yang dipakai. Nah, jadi mata itu biar tetap kondisinya dingin, tidak sampai panas gitu loh. Dan tentu harus pakai pelindung biar tidak gampang lelah juga. Nah, kecuali orang itu punya keluhan atau mungkin riwayat alergi Mbak Esti. Ya, jadi alergi ini kan lebih banyak ditemukan yang selama ini terjadi kaitannya dengan ikan laut ya. Mulai dari yang paling sederhana yaitu teri, iwa asin, klotok, pindang semacam itu, ya, udang. Ini kan sering-sering membuat alergi, sehingga mulai dari timbulnya rasa gatel, bentol-bentol, termasuk peradangan. Ya, sepanjang tidak punya itu ya tidak ada masalah. Jadi ada perbedaan antara boleh dikonsumsi dan tanpa ada batasan jumlah. Kadang-kadang kita memaknainya yang disebut boleh itu terus gak enak ukuran nih gitu loh. Iki oleh iki, pokoknya daldel gitu ya. Tetap harus terukur. Iya, semuanya kan ada batasannya gitu loh ya. Ya, Mata Care silakan dipergunakan karena zat antiinflamasinya juga kuat. Ini lengkap loh Mbak Esti, Mata Care itu ya. Anti radangnya ada gitu ya. Untuk nutrisinya kuat, antioksidannya juga tinggi gitu loh ya. Dan bahkan kalau kita mengambil dari sisi kandungan ya zat aktif itu, Mata Care nanti bukan hanya semata-mata untuk membantu kaitannya dengan gangguan mata, tapi mereka yang punya vertigo tadi gitu ya. Ini bisa terus punya masalah dengan migrain, itu juga bisa dipergunakan. Untuk kita yang mungkin juga kaitan gangguan mata terjadi karena diabetes, ini akan membantu lebih kuat lagi upaya menormalkan, membantu pengolahan daripada kadar gulanya. Gitu ya. Jadi ada multifungsi yang lain yang didasari atas kandungan zat aktif yang ada di dalam penyusun kapsul Mata Care. Gitu. Ini yang ditanya dosis yang tepat gitu. Ya, jadi pertama ketika kita memang pertama tadi tidak punya keluhan apa-apa Mbak Esti. Tadi makanya di awal saya bercerita sehat, tidak sakit. Sehat dan tidak sakit gitu ya. Jadi setelah ada pemeriksaan dan diketahui memang tidak ada masalah, berarti kita betul-betul sehat. Ya, tidak sakit itu ya tanpa ada pemeriksaan memang orang tidak punya keluhan gitu ya. Tapi belum tentu dia sehat. Nah, kaitannya dengan mata yang tadi merasa tegang, terus rasanya berat. Nah, ini ketegangan itu bisa terjadi karena radikal bebas. Oh, kebetulan juga bekerja memang di luar rumah. Oh, begitu ya. Ya, cobalah pakai pelindung, Pak. Jadi orang-orang yang sering memicingkan mata ya, ngeriyip ya, ngelirik-ngelirik itu kan sebenarnya dalam arti ngelirik-ngelirik karena kondisi tertentu ya. Bukan makna negatif ya. Dalam artian ketika panas begitu kan mesti kita juga akan secara spontanitas ngelirik-ngelirik gitu ya. Melihat itu kan kayak silau gitu ya. Nah, silau itu seperti apa? Silau ini bisa terjadi karena masalah makula itu tadi. Jadi bagian mata itu ada depan, tengah, dan belakang. Nah, retina ini bisa juga karena kemampuan menangkap cahaya itu menjadi berkurang. Setiap kali kita menangkap cahaya yang jauh lebih terang, maka responnya akan ngerip-ngerip itu tadi. Tapi beda ketika kita pakai pelindung gitu ya. Ini akhirnya akan jauh lebih nyaman gitu. Jadi dosisnya berapa? Ketika kita memang mempunyai keluhan, terus kedua kaitannya dengan riwayat, ketiga ada kaitannya dengan usia, misalkan kita sudah di atas 50. Untuk pertama itu jenengan langsung minum 2 kali sehari sampai 3 kali. Tergantung kondisi-kondisinya gitu ya. 2 sampai 3 kali. 2 kali saja Pak, monggo gitu ya. Kondisi saya hanya serasa seperti berat saja, misalnya monggo. Jadi tidak diketahui adanya glukoma, tidak diketahui adanya plus minus diabetes. 2 kali udah cukup gitu ya. Itu dilakukan kurang lebih 1 bulan efektif ya. Ya, 1 bulan. Nanti pengurangannya bagaimana? Setelah 1 bulan itu dikurangi tetap dari 2 kali 2 menjadi 2 kali 1.
Ya, gitu ya. Nah, ini kalau mungkin kita aktivitasnya sering-sering di luar, monggo dibantu dengan mata care tetes, Pak. Karena ketika dilakukan pengobatan langsung pada objek mata, ini menjadi beda ya. Dan bedanya gimana? Jadi rangsangan perifer membantu membuka pembuluh darah, mengurangi daripada penebalan pengkeruhan yang ada di lensa mata kita. Ini membantu penglihatan kita menjadi lebih kuat lagi. Di samping dari dalam yang tadi kita singgung. Jadi kecukupan saraf pusat itu ya yang berkaitan erat dengan penglihatan, gerakan, penciuman, ini juga akan menjadi lebih kuat gitu. Jadi ketika mata di bagian luar kita bersih ya, terus retinanya juga bagus, pupilnya juga bagus, maka penglihatannya pun juga misalkan akan menjadi lebih terang. Maka kalau ini kita sambung dengan berbagai macam keluhan sebelumnya, mungkin hari-hari yang kemarin, Pak saya sudah operasi katarak, tapi kok masih kabur gitu ya. Jadi ini harus dipahami, katarak itu dari luar, operasinya di luar gitu ya. Nah, belum tentu juga seketika akan menjadi lebih sehat. Dalam arti pandangannya langsung jelas tidak tentu. Kenapa? Karena kemungkinan retinanya juga lemah. Karena kemungkinan ada gangguan yang di bagian yang lain gitu. Ya, ini semoga harus menjadi pemahaman sehingga tindakan itu terkadang memang harus dibutuhkan lebih dari satu. Ya, bisa diobati plus dilakukan terapi. Orang melakukan operasi ini sebuah pilihan. Tapi kan tidak selesai di situ, Mbak Isti. Dan mata care ketika kita konsumsi secara kontinu, ternyata manfaatnya luar biasa. Gitu. Baik, terima kasih Pak Samsul Hadi. Rodo agak memakan waktu sedikit gitu ya. Semoga punya manfaat dan sekali lagi kita semua berharap kita selalu dalam kondisi yang baik dan sehat. Semoga bisa ketemu di lain waktu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.